Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah anak-anak sehat di rumah? Mudah-mudahan semua sehat. Sudah siap belajar di rumah? Bapak akan membahas matematika kelas 7 ya. Coba lihat di sini anak-anak sudah siap belajar, wajah-wajahnya sudah ceria. Bersama Bapak Hidayatullah SPD. Bapak akan menjelaskan tentang bentuk aljabar bagian kedua, yaitu perkalian bentuk aljabar. Pertama adalah perkalian bentuk A kali B plus C. Ini bisa menggunakan bentuk perkalian distributif, yaitu A kali dalam kurung B tambah C, yaitu perkaliannya A kali B ditambah A kali C. Contoh, tentukan hasil perkalian dari 2P dikali dalam kurung 3R plus 6Q tutup kurung. Nah, bagaimana hasil perkaliannya? Coba dikerjakan dulu. Kemudian kita lihat hasil pembahasannya yang diberikan kotak. Coba lihat tanda panahnya. 2P ini Bapak kalikan dengan 3R terlebih dahulu. Kemudian 2P Bapak kalikan dengan 6Q. Nah, cara mengalikannya adalah 2P kali 3R. 2 kali 3 yaitu 6, P kali R, PR. Kemudian 2P kita kalikan 6Q. 2 kali 6 yaitu 12, P kali Q, PQ. Maka jawabannya adalah 6PR plus 12PQ. Mudah kan? Insya Allah ini adalah bentuk aljabar yang paling sederhana, yaitu menggunakan perkalian bentuk distributif. A kali dalam kurung B tambah C. Kemudian perkalian bentuk aljabar yaitu bentuk A plus B dikalikan C plus D. Nah, di sini kita kalikan satu per satu. Hasil perkaliannya adalah A kali C, AC, ditambah A kali D yaitu AD, kemudian B kali C, BC, dan B kali D, BD. Contoh, tentukan hasil perkalian X tambah 5 kali X tambah 7. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Dan bagaimana hasilnya? Oke, ambil buku tulis Ananda, silakan ditulis dan dikerjakan. Ya, nanti Bapak ingin lihat apakah sama jawabannya dengan Bapak yang bahas. Ayo, sekarang coba dulu di buku tulis. Nah, coba kita cocokkan dengan Pak Guru. X kali X ada X kali X. Lihat tanda panah yang warna merah, ini perkalian pertama. X kali X, yaitu hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian X kali 7, ini adalah tanda panah warna merah yang di bawah. X kali 7, yaitu 7X. Lihat kursornya ya, 7X. Kemudian tengah kali tengah, 5 kali X. 5X. Kemudian 5 kali 7, yaitu 35. Jadi ada 4 perkalian seperti pelangi, X kali X, perkalian pertama. Dan perkalian kedua adalah X kali 7. Dan perkalian ketiga adalah 5 kali X. Perkalian terakhir adalah 5 kali 7. Kalau kita lihat, X kali X adalah X kuadrat. X kali 7 adalah 7X. 5 kali X adalah 5X, 5 kali 7, 35. Kalau kita cermati, ini ada variabel yang sama, nak, yaitu 7X dengan 5X. Ini bisa kita tambahkan, maka bisa kita dapatkan X kuadrat tambah 12X tambah 35. Inilah hasil perkalian bentuk aljabar. Dengan soal serupa, kita kerjakan X tambah 3 kali X tambah 2. Tinggal diganti aja angkanya, berarti X kali X, X kuadrat, X kali 2, 2X, dan tengah kali tengah, 3 kali X, 3X, dan 3 kali 2. Kita cermati yang mana yang bisa kita jumlahkan. Ternyata yang variabel X, 2X, ditambah 3X. Hasilnya adalah 5X. Maka jawaban lengkapnya adalah X kuadrat tambah 5X tambah 6.
Kemudian perkalian bentuk aljabar bentuk yang ketiga, bentuknya itu A plus B, A min B. Kalau kita cermati mirip, nak. Di sini ada A, di sini ada A, di sini ada B, di sini ada B. Bedanya di sini adalah penjumlahan A tambah B, di sini adalah pengurangan A min B. Bagaimana hasil perkaliannya? Yaitu A tambah B, penjumlahan A tambah B dengan pengurangan A min B. Coba kita lihat cara proses perkaliannya. A kali A, perkalian pertama. Jadi hasilnya adalah A kuadrat. A kali min B, ke kanan sekali. A kali min B, yaitu min AB. Perkalian ketiga, B kali A, tengah kali tengah, yaitu plus BA. B kali min B, yaitu min B kuadrat. Nah, kalau kita cermati, A kali B ini sama dengan B kali A. Maka min AB dengan BA bisa kita sederhanakan, bisa habis. Jadi min AB habis dengan B kali A. Kenapa? Karena AB itu sama dengan BA. Contoh, 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1 kan? Maka kelompok min AB dengan plus BA ini habis. Sisanya A kuadrat dikurang B kuadrat. Yaitu selisih kuadrat bentuk aljabar. Maka bisa kita simpulkan perkalian penjumlahan A tambah B dengan pengurangan A min B hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Selisih kuadrat bentuk aljabar. A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, sekarang ini rumus. Bagaimana soalnya? Bagaimana soalnya kita aplikasi menggunakan rumus. Nah, kita lihat di sini kita diberikan dua bentuk soal. Tentukan hasil perkalian 3x tambah 2y, 3x min 2y. Ini penjumlahan 3x plus 2y dikali pengurangan 3x min 2y. Kita gunakan rumusnya. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah 4p tambah 3q dikali 4p min 3q. Kalau kita cermati, ini adalah penjumlahan 4p plus 3q, ini adalah pengurangannya. Mari sama-sama kita kerjakan menggunakan rumus selisih kuadrat bentuk aljabar. Rumusnya adalah A plus B kali A min B, yaitu penjumlahan dua suku dikali pengurangan dua suku. Maka hasil adalah selisih kuadrat bentuk aljabar. A kuadrat dikurang B kuadrat. 3x plus 2y, 3x min 2y. Kalau kita cermati, di sini 3x, di sini 3x. Di sini 2y, di sini 2y. Bedanya di sini adalah penjumlahan, dan di sini adalah pengurangan. Bagaimana caranya untuk mengerjakan menggunakan rumus? Nah, kita lihat. Karena rumusnya A kuadrat min B kuadrat, A-nya ini adalah suku yang pertama, yaitu 3x. Nah, ini 3x. Kita buat dalam kurung, kemudian kita kuadratkan sesuai dengan rumusnya. Dikurang. Nah, ini sebelahnya nih, nak. Ini adalah 2y. Dalam kurung 2y, kurung kuadrat. Maka 3 kuadrat adalah 9 x kuadrat. Kemudian dikurang 4. 2y dalam kurung kuadrat adalah 4y kuadrat. Maka hasilnya adalah 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, mudah kan? Yang penting kita gunakan rumus yang A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, dengan soal yang serupa, tinggal diganti angkanya saja. 4P plus 3Q dikali 4P min 3Q. Nah, sekarang Pak Guru tanya, yang mana yang sebagai A, yang mana yang sebagai B? Coba lihat. Yang sebagai A adalah yang 4P. Nih, yang di depan. 4P dalam kurung kuadrat. Kemudian, yang di sebelahnya 3Q adalah sebagai B-nya. Dikurang dalam kurung 3Q tutup kurung kuadrat. Nah, kalau kita selesaikan, 4P dalam kurung kuadrat adalah 4P kali 4P, yaitu 16P kuadrat. Dikurang 3Q dalam kurung kuadrat berapa? Kita hitung 3Q kali 3Q, yaitu 9Q kuadrat. Maka hasil jawabannya adalah 16P kuadrat dikurang 9Q kuadrat. Mudah kan? Nah, bagaimana soal yang lebih tinggi? Ya, bentuk perkalian aljabarnya. Coba lihat, semakin tinggi semakin
semakin kita mau belajar, termotivasi. 6x kuadrat tambah 5y kuadrat dikalikan dengan 6x kuadrat kurang 5y kuadrat. Aduh, ini soalnya bentuknya agak rumit. Nah, Ananda jangan khawatir, ini sama seperti tadi penyelesaiannya. Kita lihat. Di sini ada dua bentuk, 6x kuadrat, 6x kuadrat. Di sini 5y kuadrat, 5y kuadrat. Di sini penjumlahan, di sini pengurangan. Sekarang Pak Guru tanya, yang mana yang sebagai A? Jikalau kita menggunakan rumus A kuadrat kurang B kuadrat. Ada yang tahu? Oh, ternyata yang pertama, yaitu yang depan, 6x kuadrat. 6x kuadrat ini adalah yang sebagai A. Maka kita buat 6x kuadrat dalam kurung kuadrat. Ini sebagai kelompok pertama atau suku pertamanya. Kemudian rumusnya apa? Dikurang B kuadrat. Karena Pak Guru tanya, yang mana yang sebagai B? Oh, ternyata 5Y kuadrat. Maka dikurang, rumusnya karena dikurang, dalam kurung. Jangan lupa ya dalam kurung ya. 5Y kuadrat, tutup kurung kuadrat. Jadi dikuadratkan lagi. Aduh Pak, rumit. Enggak, insya Allah mudah. 6 kuadrat adalah 36. X kuadrat dipangkatkan 2 lagi, pangkatnya dikali nak. Jadi X pangkat 4. Dikurang 5 kuadrat adalah 25. Y pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, Y pangkat 4. Mudah kan? Coba lihat nih wajah-wajah Ananda ceria. Siap untuk belajar dari rumah di masa pandemik seperti sekarang ini. Oke, lanjut. Yang keempat adalah perkalian bentuk aljabar. Bentuk aljabar A tambah B kali A tambah B. Perkalian bentuk aljabar dengan dirinya sendiri. Atau bisa kita sederhanakan bentuk kuadrat daripada A plus B. Jadi A plus B dalam kurung kuadrat. Bagaimana bentuk perkaliannya? Pertama-tama kita kalikan seperti perkalian pelangi. Coba dilihat nak ya. A kali A yaitu A kuadrat. A kali B, lihat tanda panah warna merah ini. Lihat tanda panah. A kali B yaitu AB. Kemudian B kali A, BA. B kali B, B kuadrat. Maka A kuadrat ditambah AB ditambah BA ditambah B kuadrat. Nah, kalau kita cermati, A kali B itu setara sama dengan B kali A. Kenapa? Karena contohnya gini nah ya, 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1. Ini bisa digabung nak. Berapa hasilnya? A kali B dengan B kali A, yaitu sederhananya 2AB. Maka jawabannya atau bentuk rumusnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Atau kita simpulkan bentuk kuadrat dari A plus B, ya A plus B dalam kurung kuadrat, sama dengan A kuadrat. Jadi suku pertama ini depan kita kuadratkan. Coba diperhatikan sama-sama ke layar. Ditambah 2 kali suku awal A dikali suku kedua B. Ditambah yang terakhir nih B kita kuadratkan. Ini adalah rumusnya bentuk kuadrat aljabar. A plus B. Nah sekarang latihan 1. Selesaikan bentuk aljabar di bawah ini yang paling sederhana. Pertanyaan A adalah 2x kali dalam kurung Y plus 1 tutup kurung. Pertanyaan yang B, 3x kali 2x min 4. Pertanyaan C, 5x kali dalam kurung x kuadrat min 4x plus 3 tutup kurung. Latihan 2 juga begitu. Selesaikan bentuk aljabar di bawah ini. Ya, A 8P plus 3Q. 8P min 3Q ini adalah penjumlahan 8P plus 3Q dikali pengurangan 8P kurang 3Q. Kemudian yang B adalah 7X tambah 5Y dikali 7X min 5Y. Bedanya di sini plus, di sini min. Kemudian yang C 6A min 4B, kemudian 6A plus 4B. Latihan 3 juga sama, perkalian bentuk aljabar 5X tambah 3Y kali 5X tambah 3Y. Boleh menggunakan perkalian pelangi yang 4 langkah. 7P plus 3Q, 7P plus 3Q. Dan latihan 4, selesaikan hasil kuadrat dari bentuk aljabar. 2X tambah 3Y dalam kurung kuadrat. Gunakan rumus yang tadi nah ya. Yang B 6P dikurang 3Q dalam kurung kuadrat. Ini pakai dalam kurung. Nah, tadi lupa dalam kurungnya. Kemudian 8X min 2Y dalam kurung kuadrat. Nah, selesai
materi bentuk aljabar bagian 2. Jangan lupa di-share dan di-subscribe. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita semua. Alhamdulillah.